Halo pemirsa Fibis News, kembali lagi bersama saya Wayu Sidarta dalam program Fibis Weekly Sentiment untuk IHSG, di mana kita akan kembali membahas bagaimana potensi pergerakan IHSG pada minggu ini. Sebelumnya kita akan mereview bagaimana performa dari Bursa Saham Indonesia selama pekan lalu. Pada pekan lalu dapat dilihat bahwa Bursa Saham Indonesia mengalami pelemahan, di mana IHSG tercatat melemah sebesar 0,40% ke posisi 4.978,507. Sementara itu untuk indeks dari saham-saham blue chips yaitu indeks LQ45 juga tercatat turun sebesar 0,59% ke posisi 841,934. Secara sektoral tampak pada pekan lalu secara umum cukup bervariasi, namun yang perlu diperhatikan adalah sektor aneka industri yang tampak anjlok cukup signifikan yaitu sebesar 5,25%. Anjloknya dari indeks aneka industri tampaknya diakibatkan oleh Astra International yang melaporkan bahwa laba bersihnya pada kuartal pertama 2013 mengalami penurunan sebesar 7%. Selanjutnya kita akan melihat faktor fundamental apa saja yang berpotensi mempengaruhi pergerakan IHSG pada minggu ini. Yang pertama dari sisi fundamental negatif, pada pekan lalu tampaknya perekonomian China kembali menunjukkan perlambatan di mana data HSBC Manufacturing PMI dilaporkan menurun menjadi 50,5 dari yang sebelumnya 51,6. Sementara itu juga pertumbuhan ekonomi dari Amerika Serikat pada kuartal pertama 2013 tampaknya berada di bawah ekspektasi, di mana dilaporkan data advance GDP Amerika Serikat adalah sebesar 2,5%, di bawah proyeksi sebelumnya sebesar 3,1%. Selanjutnya untuk fundamental positif pada minggu ini, tampaknya di awal minggu ini seiring dengan indikasi melambatnya perekonomian global, tampaknya optimisme investor justru meningkat akibat tingginya ekspektasi bahwa bank-bank sentral di dunia akan melanjutkan kebijakan moneter yang longgar dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi global. Selanjutnya, kira-kira apa data atau event yang perlu diperhatikan pada minggu ini? Antara lain, yang pertama adalah data pending home sales dari Amerika Serikat pada hari Senin, lalu data CB Consumer Confidence dari Amerika Serikat pada hari Selasa. Pada hari Rabu tampak banyak data yang akan dirilis, antara lain seperti data Manufacturing PMI dari China, lalu data ADP Non-Farm Employment Change, serta ISM Manufacturing PMI dari Amerika Serikat. Lalu pada hari Kamis yang cukup penting dipantau adalah pernyataan dari The Fed serta pengumuman suku bunga dari Bank Sentral Eropa. Lalu yang terakhir pada hari Jumat, beberapa data penting dari Amerika Serikat antara lain seperti data Non-Farm Employment Change, data Unemployment Rate, serta data ISM Non-Manufacturing PMI. Selanjutnya untuk lebih jelas melihat pergerakan IHSG, mari kita lihat chart berikut ini. Dapat dilihat bahwa IHSG saat ini masih berada dalam tren yang bullish. Walau IHSG tampak sudah berhasil melewati level 5.000, namun sementara ini tampak IHSG masih bergerak konsolidatif. Hal ini kemungkinan diakibatkan masih kuatnya tahanan psikologis di level 5.000, sehingga pada level ini investor cenderung masih melakukan aksi profit taking. Melihat dari indikator teknikal pun, dari indikator MACD menunjukkan bahwa IHSG saat ini cenderung bearish lemah. Sedangkan dari indikator stokastik menunjukkan bahwa IHSG saat ini memang masih cukup rawan untuk mengalami koreksi jangka pendek. Kesimpulannya, secara fundamental saat ini IHSG masih berada dalam kondisi yang bullish. Namun secara teknikal tampaknya sementara ini IHSG cenderung bergerak konsolidatif. Baik, demikianlah Fibis Weekly Sentiment IHSG untuk kali ini bersama saya Wayu Sidarta. Selamat berinvestasi dan salam Fibis.